Berikut kisi-kisi untuk petugas pengolahan bagi kegiatan sensus pertanian 2023 UTP. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada pembahasan kali ini akan saya bahas menanggapi komentar dari beberapa komentar yang masuk ya dalam komentar di video saya sebelumnya, yaitu tentang kisi-kisi untuk tes wawancara bagi calon petugas pengolahan untuk kegiatan sensus pertanian 2023. Jadi barangkali ini adalah teman-teman menantikan kisi-kisi ini, jadi pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Juga tidak ada informasi yang terlewatkan ya. Ya langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai salah satu proses yang harus teman-teman lalui untuk menjadi petugas pengolahan kegiatan sensus pertanian 2023 adalah tes wawancara. Dan banyak yang menanyakan untuk kisi-kisi tes wawancara itu biasanya terdiri dari apa saja. Dan yang pertama, biasanya teman-teman akan mendapatkan pertanyaan seperti ini. Apa yang Anda ketahui tentang PPS? Jadi teman-teman harus menggali informasi, sekalian saya beri bocoran. Pengertian yang kita ketahui secara umum apa itu PPS bisa teman-teman sebutkan menggunakan bahasa yang sederhana sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Jadi PPS itu adalah pada dasarnya adalah Badan Pusat Statistik yang memang mengurusi tentang sensus dan survei ya. Adapun sensus wajibnya yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Sensus penduduk selalu dilakukan pada tiap tahun yang berakhiran dengan angka 0, sensus pertanian dilakukan pada tiap tahun yang berakhiran dengan angka 3, dan sensus ekonomi dilakukan pada setiap 10 tahun sekali dengan tahun yang berakhiran dengan angka 6. Selanjutnya ada survei-survei. Jika teman-teman ditanyakan survei apa yang dilakukan oleh BPS, ada banyak sekali ya. Bisa teman-teman sebutkan saja, ada survei Satuan Kerja Nasional atau Sakernas, Susenas, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali. Untuk daftar surveinya bisa teman-teman lihat di aplikasi Sobat BPS, itu ada banyak sekali. Sebutkan yang teman-teman ketahui saja. Selanjutnya tugas dari PPS yang lain adalah mengolah data yang diperoleh dari kegiatan sensus dan survei tersebut, kemudian mempublikasikannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang sensus pertanian 2023? Jadi secara bahasa sederhananya, sensus pertanian adalah sensus yang mendata orang-orang yang mengusahakan pertanian, baik subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan juga jasa pertanian. Ini adalah bahasa sederhananya ya. Selanjutnya adalah pertanyaan, apa yang akan dilakukan sebagai pekerja dalam pengolahan data sebagai editing coding? Jika teman-teman mendaftar sebagai editing coding, maka pertanyaannya adalah apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan sebagai editing coding, seperti itu. Jika teman-teman mendaftar sebagai editing coding, jawab saja. Untuk editing coding tugasnya adalah merapikan dokumen lapangan, kemudian memeriksa tingkat kewajarannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu diserahkan kepada pengentri data. Dan apabila teman-teman melamar sebagai pengentri data, maka pertanyaannya adalah pekerjaan yang akan dilakukan sebagai pengentri data itu apa? Teman-teman jawab saja, yaitu memasukkan data ke program, seperti itu ya. Dan teman-teman harus berada di kantor atau tempat yang ditunjuk oleh PPS. Selanjutnya untuk receiving batching. Pekerjaan yang dilakukan oleh petugas receiving batching yaitu mengelompokkan antara soft file dan juga hard file per SLS untuk kemudian di-input ke suatu aplikasi. Untuk soal yang selanjutnya biasanya akan teman-teman terima juga, akan disebutkan alasan memilih jabatan tersebut. Misalkan apa alasan Anda memilih jabatan sebagai editing coding? Jika teman-teman melamar sebagai pengentri data, berarti apa alasan Anda memilih jabatan sebagai pengentri data? Maka jika teman-teman temukan pertanyaan seperti ini, jawab saja sesuai dengan kondisi dari teman-teman. Misalkan teman-teman pernah ikut sebelumnya, sebutkan saja karena saya pernah ikut sebelumnya pada kegiatan apa yang pernah teman-teman ikuti sebagai apa juga teman-teman sebutkan. Dan apabila teman-teman ini merupakan adalah pengalaman pertama untuk
sebagai petugas pengolahan data, maka sebutkan secara jujur saja. Ini adalah pengalaman terbaru saya, niat saya untuk menjabat atau memilih jabatan ini yaitu ingin menambah pengalaman dan ingin belajar mengenai editing coding atau pengentry data ataupun sebagai receiving batching. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya biasanya adalah apakah Anda memiliki pengalaman di bidang yang sama sebelumnya seperti itu? Dan jawaban ini sesuai dengan keadaan diri masing-masing dari teman-teman atau istilahnya adalah opsional. Jika teman-teman memiliki pengalaman sebelumnya di bidang yang sama, sebutkan saja pengalaman tersebut, dan apabila ini adalah pengalaman yang pertama juga disebutkan secara jujur dan pastikan jawaban teman-teman ini meyakinkan dari pewawancara ya. Misalkan walaupun ini adalah pengalaman saya yang pertama, tetapi saya siap bekerja dan insya Allah akan saya berikan kinerja yang terbaik dari saya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya biasanya mengenai kesibukan dari pelamar ya. Jadi akan ada pertanyaan, apa kegiatan Anda sehari-hari? Seperti itu. Nanti jika sudah dijawab akan dilanjutkan. Apakah Anda bisa fokus secara full untuk kegiatan ini sebagai petugas pengolah data ini, seperti itu. Nah, teman-teman berikan jawaban yang meyakinkan kepada pewawancara juga. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bersedia bekerja terikat kontrak dan memenuhi target yang sudah ditentukan? Ini pastikan jawab teman-teman kalau memang benar-benar menginginkan untuk diterima sebagai petugas pengolah data, berikan jawaban yang meyakinkan ya. Seperti, ya saya bersedia untuk bekerja terikat kontrak dan juga untuk memenuhi target yang sudah ditentukan. Untuk mengantisipasi adanya sesuatu hal ya, maka akan ada pertanyaan seperti ini juga. Jika Anda tidak bisa memenuhi target kerja, bersediakah Anda untuk tidak dilanjutkan pada kontrak selanjutnya atau diputus kontrak seperti itu? Ini jawaban teman-teman, ya bersedia saja ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah kesiapan waktu. Misalkan adalah apakah Anda bersedia bekerja setiap hari, kemudian memenuhi shift yang sudah ditentukan, berdasarkan shift yang sudah ditentukan, dan bahkan jika memang diperlukan, apakah bersedia untuk bekerja di hari Sabtu dan Minggu juga. Ini teman-teman berikan jawaban yang kiranya dapat meyakinkan si pewawancara agar nanti jawaban-jawaban teman dapat perhitungkan ya untuk penentuan apakah teman-teman bisa diterima atau tidak. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini mengenai kisi-kisi untuk tes wawancara bagi petugas pengolahan kegiatan sensus pertanian 2023. Oh ya, sebagai informasi untuk editing coding masanya yaitu 2 bulan, di mana akan dimulai bulan Juli dan sampai dengan bulan Agustus, tetapi sebagai informasi untuk kontrak kerjanya itu sendiri adalah orang per bulan. Artinya teman-teman akan diberikan atau disuruh untuk menandatangani kontrak untuk 1 bulan terlebih dahulu. Apabila teman-teman memenuhi target yang sudah ditetapkan, kemungkinan teman-teman akan menandatangani kontrak di bulan berikutnya. Begitu juga untuk pengolah data. Pengolah data ini akan 3 bulan untuk waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu 3 bulan ya. Jadi ini disesuaikan ya, untuk kontrak kerjanya ada berapa bulan, ini tetap saja untuk penandatangannya adalah setiap bulan jika teman-teman memenuhi target. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, salam sukses selalu tentunya, dan apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Salam sukses.